Tahukah kamu bahwa hantu itu bisa mengendalikan apapun, termasuk ruang dan waktu? Namaku Irsyad. Ini cerita yang terjadi padaku saat aku masih duduk di bangku kuliah, sekitar tahun 2007. Ada sebuah tempat hiking yang cukup terkenal di daerah dekat kampusku. Tempat hiking ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari peradaban, tapi suasananya cukup bikin kita ada di alam. Ya, bisa dibilang jarak spot hiking itu sekitar 10 kilometer dari pemukiman warga terdekat. Nah, aku dan teman-temanku memutuskan untuk mencoba tempat hiking tersebut. Memang katanya tempat hiking itu cukup horor sih. Banyak pengunjungnya yang mengaku dapat perasaan seperti terus-menerus diikuti makhluk yang tidak terlihat. Bahkan juga ada yang bilang bahwa mereka melihat penampakan. Tapi katanya asalkan kita tetap mengikuti jalur dan tidak berbicara hal-hal yang tidak pantas, semua akan baik-baik saja. Aku sebenarnya bukan tipe orang yang suka hiking. Aku penakut. Menonton film horor saja belum pernah, apalagi memberanikan diri untuk hiking. Tapi karena ajakan teman dan memang kedengarannya menarik, akhirnya kita berangkat. Saat itu yang berangkat ada 5 orang, aku dan keempat orang temanku. Sebut saja mereka Hansen, Aldi, Doni, dan Anjar. Hansen bisa dibilang orang yang senang dengan petualangan. Bahkan kegiatan hiking ini pun dia sendiri yang memberi usul dan menyiapkan semuanya. Hansen adalah orang asli kota tempat kampus kami, dan kami merupakan perantau dari kota lain. Karena kegemaran sehari-harinya memang menuntut kondisi fisik yang cukup kuat, Hansen punya badan yang cukup besar dan tegap. Tak heran dia jadi salah satu mahasiswa yang paling mudah merebut hati wanita di kampus kami. Dia juga sangat suka hal-hal yang berbau horor. Sepertinya setiap 5 menit sekali dia harus selalu membicarakan hal-hal mistis. Aldi sebenarnya cukup mirip denganku. Sifat kami berdua tidak jauh berbeda. Agak cuek dan tidak terlalu senang berada di keramaian. Kami lebih senang menghabiskan waktu bermain game online di rumah atau nongkrong bersama teman-teman dekat. Ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Doni adalah orang yang paling terorganisir dalam grup kami. Dia sangat tidak suka kalau ada hal-hal yang berantakan atau tidak teratur. Maka dari itu dia selalu mengecek apapun sebelum memulai sesuatu. Aku tidak terlalu kenal dekat dengan Anjar, tapi dia orang yang cukup tertutup meskipun sangat cerdas. Kalau aku dan Aldi disebut introvert, dia lebih parah lagi. Kalau nongkrong biasanya dia hanya duduk dan dia mendengarkan. Meskipun saat bermain game online, dia cukup aktif berinteraksi dengan kami. Kami berangkat pada hari Minggu dan berencana untuk menetap di sana selama 2 hari 2 malam. Kebetulan kampus kita libur karena ada rapat pada hari Senin dan Selasa. Jadi kami pikir akan cukup nyaman hiking di sana karena pasti tidak akan terlalu banyak pengunjung. Kami memulai perjalanan dari jalan setapak terdekat dengan jalan raya. Setelah turun dari kendaraan umum, kami mampir dulu di sebuah warung untuk membeli cemilan. Karena perjalanan ke spot hikingnya memang cukup lama, sekitar 5 jam berjalan kaki, rencananya kami akan mengambil break untuk beristirahat dan makan di tengah perjalanan. Semua melakukan sedikit pemanasan dulu sebelum mulai perjalanan. Maklum, meskipun medannya tidak terlalu terjal, pasti akan butuh stamina yang kuat untuk terus berjalan berjam-jam tanpa henti. Aku yang jarang hiking ya ikut-ikutan saja pemanasan. Saat kami mulai berjalan, waktu menunjukkan jam 2 siang. Kami berestimasi akan sampai pada pukul 6.30. Itu sudah dibarengi dengan beristirahat 2 kali selama 15 menit di tengah-tengah perjalanan. Karena cukup lama kami menyibukkan diri sembari berjalan kaki. Aldi mulai menyetel musik lewat speaker handphonenya, diiringi dengan obrolan Doni dan Hansen. Seiring kami berjalan, pemukiman yang tadinya padat mulai berkurang satu persatu. Sekarang suasana dipenuhi dengan banyak pohon dan beberapa rumah warga terlihat dari kejauhan. Kamu tahu tentang hantu anak kecil yang suka duduk di kursi pojok kelas nggak? Hansen nyeletuk. Anjar seakan ingin bicara sesuatu, seolah ingin melarang Hansen berbicara tentang hal-hal mistis di tempat seperti ini. Tapi dia mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk diam. Katanya dia tuh bekas anak pengemis yang pengen ikut belajar di kelas gitu.
terus meninggal karena disiksa preman, dan akhirnya jadi gentayangan gitu di kelasnya. Katanya kalau kita masih ada di kelas lewat jam 8 malam, itu anak bakal nampakin loh. Karena tertarik, aku pun menimpali Hansen. Katanya kalau kita manggil dengan kata-kata khusus gitu, dia bisa keluar ya. Apa tuh kata-katanya? Gue lupa. Rajin, pangkal. Hansen pun melanjutkan. Rajin, pangkal pandai, anak mati, kena bantai. Tiba-tiba terdengar suara dari semak belukar. Semua jadi saling melihat satu sama lain, kecuali Anjar. Mukanya terlihat sangat pucat, dan matanya terkunci pada semak-semak tempat suara itu berasal. "Wah Anjar, kenapa lo?" tanya Aldi. Anjar pun membaras dengan lirih. "Saya tadi seperti melihat seorang anak kecil." Kami semua mendadak terdiam. Suasana yang tadinya cukup jenaka, meski membahas topik yang cukup serius, berubah menjadi kelam. "Serius lu, Jar?" tanya Doni sambil mengernyitkan matanya. Mungkin saya saja sih yang salah lihat." "Ya sudah, kita lanjut saja," jawab Anjar. Tanpa terasa, hari pun semakin gelap. Sinar matahari yang tadinya tak terhalang, sekarang hanya bisa mengintip di sela-sela pepohonan yang tinggi. Aku pun mengecek jam di ponselku. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 malam, dan kami baru berjalan kurang lebih 2/3 tempat tujuan. Pemukiman warga terakhir sudah terlewat sekitar 10 menit yang lalu. "Ini apa nggak baiknya kita berhenti dulu terus cari tempat yang bisa dipakai buat sholat?" tanya Doni. Dia salah satu yang paling religius di kelompok kami. Hansen juga, meski dia non-muslim. "Nyampe spot paling tinggal 20 menitan lagi kok. Santai aja, masih sempat maghrib di atas," jawab Aldi. Akhirnya kita sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Aku mengangguk setuju. Tempat ini kurang aman untuk berhenti dan sembahyang. Sepertinya keputusan yang lebih baik adalah untuk menunda dan secepatnya sampai di spot hiking. Sejak kejadian tadi, tak ada yang terlalu banyak bicara lagi. Semua cukup hening dan sepertinya hampir semua hanya ingin cepat sampai di spot perkemahan. Aku sedang mengecek sinyal ponselku saat tiba-tiba Doni berkata, "Woi, semua, si Aldi kemana?"